politik yang tidak beretika, cara-cara politik yang tidak beradab seperti harus dihentikan. Jangan terlibat dalam black campaign. Masih soal obor rakyat, yang jelas mantan tim sukses Prabowo Subianto pada 2014 lalu, Lanyala Mataliti pernah menyampaikan pernyataan kontroversial terkait keterlibatannya dalam memproduksi isu Jokowi PKI dan berperan dalam penyebaran obor rakyat di Jawa Timur. Kita dengarkan apa kata Lanyala. Kita sebar-sebarin aja, pokoknya yang berita-berita hoak Pak Jokowi PKI, berita hoak Pak Jokowi itu orang Tionghoa, itu kita sebar-sebarin. Saya sebar-sebarin melalui BlackBerry. Semua saya rasa sudah tahu lah kalau saya sebar-sebarin. Iya, diviral-viralkan Nah, gitu kemudian pada saat mau pencoblosan kita bagikan majalah obor, koran-koran obor itu. Nah itu. Oke. Baik, komentar Anda Bang Setiardi, Anda kenal Lanyala tidak? Demi Allah saya nggak kenal Lanyala dan tidak pernah bertemu dengan Lanyala. Saya membaca pernyataan beliau bahwa beliau menyebarkan obor rakyat. Saya pemretnya. Secara hukum faktual baik di Mabes Polri maupun di pengadilan saya pemretnya. Dan saya juga yang masuk penjara belum pernah sekalipun bertemu dengan Lanyala. Jadi gue juga heran. Tapi saya bangga juga kalau dia merasa sebagai loper obor rakyat, ya saya bangga juga lah kira-kira gitu ya. Ya, tapi bahwa digunakan oleh tim ses Prabowo 2014 lalu. Satu lagi kan Lanyala bilang menyebarkan isu PKI lewat obor rakyat. Aduh, baca obor rakyat. Kami terbit 4 edisi. Satu pun tidak ada tulisan tentang PKI atau Jokowi PKI. Makanya saya bingung Lanyala bisa bicara seperti itu. Jadi saya mau komen apa orang pernyataan dia nggak valid? Yang jelas bukan hanya Lanyala, tetapi juga Roma Hurmuzi yang ketika itu juga tim sukses Prabowo Subianto yang menyatakan hal yang kurang lebih mirip. Kita dengarkan apa kata Bung Romi berikut ini. Ketika itu saya hari-hari ada bersama dengan Mas Arief Po dan sama Bang Muzani waktu itu sebagai Sekjen Partai Gerindra di Polonia, dan di sana yang berseliweran macam-macam. Ada tim resmi, kita tim resmi, ada yang relawan, ada sudah 24 relawan, saya masih ingat betul angkanya. Dan kemudian ada orang-orang yang memang berkeinginan untuk mendukung Prabowo dengan aneka cara. Salah satunya ketika suatu hari saya kemudian disodori dummy dari tabloid obor rakyat itu di meja yang merupakan tempat kerja saya. Saya katakan, siapa taruh ini? Oh iya tuh Mas Romi tadi ada yang minta dikoreksi. Ini mau dikemanakan? Mau disebarkan ke seluruh masjid dan pondok pesantren. Ada 724.000 masjid dan 28.000 pondok pesantren lebih yang itu digunakan untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dengan isu yang sama sekali baru yang dianggap itu akan menurunkan kredibilitas Pak Jokowi. Dan itu terjadi karena kemudian saat itu tersebar dan terbuktikan di dalam vonis pengadilan itu bahwa ada penyebaran itu. Bang Setiardi, jadi obor rakyat ada di belakang pendukung tim Pak Prabowo 2014? Itu kan kata Romi. Coba lihat wajah saya baik-baik. Saya bersumpah demi Allah saya tidak pernah meminta Romi Ketua Umum P3 sekarang untuk mengoreksi. Enggak pernah. Sekali lagi demi Allah saya tidak pernah memintanya. Cukup. Pernyataan saya itu sangat cukup. Jadi arah politik obor rakyat ada atau tidak? Itu hak politik pribadi kalaupun ada. Nana juga punya preferensi politik. Tentu Mata Najwa kan sebagai satu produk pers katakanlah, meskipun mungkin bentuknya seperti ini, harus bersikap profesional. Kalau ditanya boleh nggak? Ya saya punya berhak untuk memilih. Seperti juga di Amerika, bahkan di Amerika lebih liberal. Jadi jawabannya obor rakyat mendukung salah satu capres? Obor rakyat tidak mendukung salah satu capres. Sekarang orang bertanya, kenapa hanya menulis Jokowi? Anda ingat 2014 itu, kenapa kami baru menulis Pak Jokowi? Bahkan Pak JK pun belum ditulis. Kenapa? Karena waktu itu yang baru deklarasi PDIP kalau Anda ingat. Saya ingin minta komentar karena juga harus diklarifikasi oleh tim Pak Prabowo Subianto. Berbagai pernyataan tadi bahwa itu dilakukan oleh tim pendukung Pak Prabowo di 2014. Apa komentar Anda, Bang? Iya. Mental Romi detailkan aja, habis itu bikin konferensi pers, buat pernyataan bahwa Prabowo waktu itu melakukan kampanye hitam, buktinya ini. Nanti tim kita akan, karena sesuatu yang disampaikan secara lisan tidak membawa implikasi hukum. Kami juga lagi sibuk mau mengalahkan
Adrian punya calon presiden, jadi kita nggak komentari yang itu. Kita nggak sibuk mengalahkan kalian. Baik. Saya tim suksesnya Prabowo. Ya. Saya day to day adalah dengan Prabowo. Saya tidak kenal dia. Baru tahu nih saya, masalah majalah obor juga saya tahu. Jadi kalau ada yang membawa sana ke Romi, saya nggak tahu. Romi itu pada posisi di mana? Karena masih ada ketua umumnya. Jadi Mahfud. Ada, Mahfud MD. Bukan Mahfud, ketua umum P3. Itu Pak Bukan Surya Mali. Saya tim sukses yang utama di Prabowo nggak ada. Saya kenal dia juga tidak. Jadi Oke. kalau ada yang orang bawa ke sana bawa namanya sebagai tim sukses Prabowo yang mendukung Prabowo, obor tidaklah itu. Tidak ya? Tidak. Baik. Obor nanti akan terbit kapan jadi nih? Insya Allah sebelum Pilpres. Sebelum Pilpres? Iya dong. insya Allah. Sudah ada warning dari Menteri Hukum dan HAM, awas jangan coba-coba nanti masuk penjara lagi, kurang lebih seperti itu. Itu baperan aja dia. Menkumhamnya baperan. Baper. Iya. Jadi tidak terpasan terus ya? Gini. Saya memang sedang berstatus cuti bersyarat. Jadi ketika saya keluar dari penjara Cipinang tanggal 3 Januari kemarin, saya tanya kepada petugas yang melepaskan saya, apa kewajiban dan apa larangan saya. Ya. Kewajiban saya pertama, cuma satu sebetulnya. Setiap bulan saya mesti wajib lapor di Balai Pemasyarakatan. Yang itu akan saya lakukan dengan baik karena saya warga negara yang taat hukum. Apa larangan yang tidak boleh saya lakukan? Ada dua. Yang pertama, saya tidak boleh keluar negeri sampai masa tahanan saya penuh selesai pada bulan Mei. Yang kedua, saya tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Saya bilang sama bapak-bapak itu mah bukan orang CB. Orang yang tidak berstatus CB juga nggak boleh melanggar hukum. Saya bilang mereka tidak boleh nyebar hoax, tidak boleh nyebar nggak fitnah. boleh menyebar hoax. Tidak boleh menyebar Tapi kalau hal-hal soal negatif. kalau soal hoax, nah ini persoalannya di kita. Jadi saya merasa bahwa kalau orang yang katakanlah berseberangan dengan pemerintah itu dinisbatkan sebagai penyebar hoax. Tapi kalau informasi keliru itu disampaikan oleh kubu pemerintah itu tidak disebut hoax. Contoh, pada bulan April tahun 2015, Pak SBY menyebutkan bahwa Indonesia masih punya utang kepada IMF. Dan itu diperkuat oleh pernyataan tersebut oleh Seskap, masih waktu itu oleh Mas Andi Wijayanto. Itu hoax. Karena Pak SBY kemudian melakukan konferensi klarifikasi, bahkan IMF pun melakukan klarifikasi. Tapi mau ditanggapi Bang Adian? Mau ditanggapi yang tadi? Bahwa hoax itu hanya ditindak kalau itu merugikan pemerintah atau orang yang berkuasa. Tetapi kalau dinisbatkan, jadi hanya seolah-olah kalau ada informasi yang keliru dilakukan oleh kubu yang katakanlah tidak satu kubu dengan pemerintah itu disebut hoax. Oke, saya tapi minta, kalau ada informasi yang bagaimana keliru, Bang Adian? Silakan. Informasi yang keliru yang saya pahami hoax itu pertama misalnya 7 juta. 7 kontainer berisi 70 juta kertas suara tercoblos itu hoax. Dia tidak benar dan punya motif. Memang untuk membuat rakyat salah melihat situasi. Hoax yang lain, Ratna Sarumpait mengaku dipukuli. Yang menurut versi Pak Mardhani tadi, pemukulan itu gaya-gaya PKI. Ketika ternyata tidak dipukuli, mungkin operasi plastiknya gaya PKI. Kan seperti itu. Nah itu hoax. Sudah tidak benar, tujuannya untuk memanipulasi kesadaran orang untuk sebuah tujuan lain yang juga tidak benar. Dan saya tidak melihat hal yang sama dan sampaikan. Enggak, saya setuju bahwa kita sebentar harus, dulu. Ya oke. Ya, artinya bahwa jangan kita samakan antara data yang berbeda dengan keinginan untuk menyebarkan kebohongan. Baik. Yang berangkat dari motivasi untuk menyebarkan kebohongan agar orang lain bisa termanipulasi. Oke. Kan itu yang terjadi. Dan dua-duanya lucunya, baik kertas suara yang sudah tercoblos maupun kasus pemukulan itu, dua-duanya dari kubu sebelah. Jadi ini fakta. Baik. Kalau sekarang misalnya Bung bilang kita akan buat tulisan lagi segala macam, tidak mendukung A, tidak dukung B. Pembaca, rakyat nanti akan menilai tulisan itu menguntungkan siapa. Karena bagaimanapun juga dalam media, rakyat adalah hakim terakhir dari sebuah tulisan. Baik, tadi yang jelas saya yakin Bang Mardhani juga tadi sudah katakan juga hoax itu terjadi pada semuanya, tidak hanya pada kubu Pak Jokowi, tapi juga Pak Prabowo juga mengalami hoax. Kita akan bicara soal itu setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, jangan kemana-mana.